Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat dan karunia yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya, yang mesti kita semua mensyukurinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang bersabar mengikuti petunjuk dan jalan yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Kita telah melewati masa-masa yang lalu dan kita sedang berada di masa kini menjelang masa yang akan datang yang belum kita ketahui bagaimana kondisinya. Banyak orang yang kemudian ia justru memandang dan menilai orang lain dari kondisi masa lalunya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang jadi tolok ukur amal seseorang dan kondisi seseorang adalah akhir dari kehidupannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Ketika telah berlalu satu hari dari dirimu, maka sebagian dari dirimu pun berlalu. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, "An-nasu mundzu khuliqu lam yazalu musafirin." Manusia itu sejak ia diciptakan, ia senantiasa ada dalam sebuah perjalanan. "Walaysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannah awin nar." Tidak ada batas akhir perhentian mereka melainkan surga atau neraka. Oleh karenanya, hendaklah kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita dengan cara memperbaiki diri, bermuhasabah, mengintrospeksi kondisi-kondisi kita di masa lalu.
lalu berusaha untuk memperbaiki kondisi di sisa usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Ia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kondisi ini kita bisa berkaca pada dua kisah yang bisa memberikan kita banyak sekali pelajaran. Kisah yang pertama, kita bisa memetik banyak sekali hikmah dan pelajaran dari kisah seorang yang telah membunuh 100 nyawa. Bagaimana seseorang yang ia bertekad kuat untuk memperbaiki diri setelah sebelumnya ia tenggelam di dalam sebuah dosa besar, yaitu membunuh 100 nyawa. Namun karena niatnya yang kuat dan usahanya untuk meninggalkan perbuatan keburukan di masa lalu dan memperbaiki diri di sisa usianya, bahkan saat ia belum sempat melakukan kebaikan apapun selain hijrah dari tempat lamanya menuju tempat yang baru. Namun usaha hijrahnya inilah yang kemudian membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah tersebut kita belajar bahwa Allah Ta'ala begitu luas ampunannya bagi hamba-hambanya. Bahkan Allah Ta'ala sangat berbahagia ketika hambanya mau bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan seluas dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, walau balagat dunubuka anana sama, summa astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai setinggi langit, dan engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli. Dari kisah tersebut pun kita diajarkan agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kelam masa lalu kita, betapapun banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan kita terjatuh ke dalamnya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Segeralah untuk kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku yang ia telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan di antara pelajaran lain yang juga bisa kita petik dari kisah tersebut adalah hendaklah kita berusaha untuk mencari jalan agar kita tidak kembali kepada kelamnya masa lalu dan juga kelamnya dosa-dosa, yaitu dengan memilih tempat duduk, memilih teman yang baik yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian di akhirat kelak kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman, salah memilih lingkungan yang justru malah menjauhkan kita dari
ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Karena sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan sungguh setan itu tidak mau menolong manusia. Oleh karenanya, pelajaran ini dari satu sisi mengingatkan kepada kita agar kita tidak tenggelam dengan penyesalan, lalu tidak berusaha untuk memperbaiki diri, malah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang tidak dituntut di dalam syariat. Namun sebaliknya, hendaklah ketika kita merasakan dan juga menyadari betapa banyak kesalahan dan dosa kita, segeralah kembali kepada Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah kedua yang juga bisa memberikan kepada kita pelajaran dan hikmah yang agung demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika di perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat seseorang penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ada salah seorang di antara sahabat yang ia penasaran dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seorang Muslim yang ikut berjihad, berperang bersama Rasulullah SAW, namun oleh Rasulullah SAW dikabarkan sebagai penghuni neraka? Maka sahabat tersebut mengikuti orang yang diramalkan sebagai penghuni neraka tersebut. Ternyata ia berperang dengan gagah berani. Banyak kaum musyrikin yang mati di tangannya. Namun pada suatu ketika ia terluka, dan ia tidak sabar dengan lukanya, sehingga ia menghunuskan pedang ke dadanya hingga tembus ke punggungnya, dan ia mati dalam keadaan bunuh diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kondisi di mana sebagian orang terkadang ia merasa aman dengan masa lalunya yang ia pikir banyak kebaikannya. Ia tidak tahu bahwa selama ia masih hidup, fitnah itu masih terus menghantuinya. Tidak ada yang selamat dari ujian selama ia masih hidup di dunia. Sehingga sampai mati datang menjemputnya, sampai itu pula lah Allah Ta'ala akan menguji kita semua. Janganlah kita merasa aman karena merasa sudah memiliki banyak bekal kebaikan. Janganlah kita akhirnya merasa ujub atas amal-amal yang telah kita lakukan. Bahkan seorang mukmin itu berbeda dengan para pelaku maksiat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa musyrikun wajibun khaif." Seorang mukmin ia melakukan amal-amal ketaatan dalam kondisi ia khawatir, ia takut kepada Allah Ta'ala, dan juga ia
takut terhadap siksa Allah Ta'ala. Ia khawatir amalnya tidak diterima. Ia khawatir bahwa amal tersebut tidak mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Inilah sifat orang-orang mukmin, sehingga ia terus semangat melakukan kebaikan. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Dan orang-orang yang bermaksiat, ia melakukan kemaksiatannya dalam kondisi ia merasa aman. Ia tidak takut dengan adab Allah Ta'ala. Ia tidak khawatir terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran dari kisah ini adalah betapapun banyak kebaikan yang sudah kita kumpulkan, janganlah kita merasa bangga dan aman, merasa cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perasaan ini bisa menimbulkan sikap ujub yang bahkan merusak amal-amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tudnibun, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik, al-ujba." Kalau kalian tidak melakukan dosa, maka aku khawatir akan menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih berat daripada dosa, yaitu sifat ujub. Oleh karenanya, ketika kita sama-sama tidak tahu bagaimana kondisi akhir hidup kita, maksimalkanlah waktu yang tersisa senantiasa di atas kebaikan. Dengan harapan saat melakukan kebaikan tersebut yang ikhlas mengharapkan ridha Allah dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita menjemput maut dan Allah Ta'ala menjemput kita dengan kematian. Selain itu, hendaklah kita semua selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan terhadap-Mu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kesabaran, istiqomah di atas agama Islam dan juga menjalankan ajaran-ajarannya sampai Allah Ta'ala matikan kita dalam kondisi terbaik, dalam kondisi husnul khatimah.